Belajar, gimana nih kabar Sobat Belajar sekalian di rumah? Semoga kabar Sobat Belajar tetap sehat dan pastinya tetap semangat nih selama mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan pada hari ini bertemu lagi dengan Kak Cipa yang akan menemani Sobat Belajar untuk belajar UTBK Ekonomi. Gimana nih persiapan dari Sobat Belajar? Apakah sudah siap menghadapi UTBK atau ada yang belum siap nih menghadapi UTBK? Nah, sama-sama yuk kita belajar untuk persiapan UTBK nanti supaya pastinya Sobat Belajar lebih siap lagi menghadapi UTBK. Langsung aja yuk kita mulai dari nomor 1. Oke, jadi pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini mengenai pengertian indeks harga, lalu ada tujuan adanya indeks harga tersebut, lalu ada berbagai macam dari indeks harga, lalu dan terakhir ada metode perhitungan dari indeks harga itu sendiri. Yuk langsung aja kita mulai ke latihannya. Oke, nomor 1, Kak Cipa tampilkan soal nih. Kak Cipa bacakan terlebih dahulu ya. Nomor 1. Definisi indeks harga yang paling tepat adalah A. Alat untuk mengukur tingkat perubahan harga kelompok barang dan jasa. B. Pertambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat. C. Suatu proses penurunan tingkat harga secara umum. D. Ukuran yang menunjukkan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada harga dari waktu ke waktu. Atau yang E, hanya mampu mengetahui kenaikan harga bahan pokok di pasar. Oke, Sobat Belajar, kira-kira apa ya jawabannya? Sambil Sobat Belajar menentukan jawabannya, Kak Cipa bacakan lagi deh soalnya. Oke, nomor 1. Definisi indeks harga yang paling tepat adalah titik-titik. Oke, sudah mendapatkan jawabannya? Oke, di-keep dulu ya. Kak Cipa bahas dulu nih, apa sih pengertian dari indeks harga itu sendiri? Oke, pengertian dari indeks harga. Indeks harga intinya adalah kita membandingkan antara harga rata-rata yang dihitung dengan harga rata-rata pada tahun dasar. Jadi pengertian adalah perbandingan antara rata-rata pada tahun yang dihitung dengan rata-rata pada tahun dasar. Jadi kita menghitung antara tahun yang sekarang dengan tahun yang sebelumnya. Tapi definisi dari tahun dasar ini ya, bukan berarti selalu tahun sebelumnya, tapi tahun dasar dijadikan acuan ketika nantinya kondisi ekonomi yang terjadi pada tahun tersebut adalah kondisinya normal. Contoh misalkan sekarang di tahun 2022. Coba misalkan di tahun 2021 ya, kita masih dalam kondisi COVID-19 ya, di mana perekonomian masyarakatnya masih belum begitu baik. Ketika lalu yang dikatakan tahun dasar adalah tahunnya itu kondisinya sedang normal, kondisi perekonomian negara sedang baik-baiknya gitu. Contoh misalkan kondisi sebelum COVID di tahun sekitar 2018 mungkin ya. Nah, baru itu dikatakan tahun dasar, sedangkan tahun yang dihitung yaitu tahun 2022 sekarang ini. Nah, udah paham kan ya pengertian dari indeks harga. Sekarang kita kembali lagi ke soalnya. Definisi indeks harga yang paling tepat adalah titik-titik. A. Alat untuk mengukur tingkat perubahan harga kelompok barang dan jasa. B. Pertambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat. C. Suatu proses adanya penurunan tingkat harga secara umum. D. Ukuran yang menunjukkan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada harga dari waktu ke waktu. Atau E. Hanya mampu mengetahui kenaikan harga bahan pokok di pasar. Nah, tadi Sobat Belajar udah menjawab ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Nah, sekarang Kak Cipa tunjukkan jawabannya adalah yang D, yaitu kita mengukur ya. Kita ukuran yang menunjukkan tentang perubahan yang terjadi dari harga dari waktu ke waktu ya. Itu definisi tepat dari opsi ini ya, definisi yang paling tepat mengenai indeks harga. Selain membandingkan, kita juga mengukur perubahan harga dari waktu ke waktunya. Oke, sudah paham tentang definisi dari indeks harga? Kita lanjut yuk ke nomor selanjutnya.
Oke, di nomor selanjutnya, wah udah mengenai perhitungan nih. Oke, dalam perhitungan angka indeks Pasche yang dijadikan faktor penimbangnya adalah titik-titik. Yang dijadikan faktor penimbang. Oke, nih kasih garis bawahi deh yang harus dijadikan kata kunci. Faktor penimbang. A. Kuantitas pada tahun N. B. Harga pada tahun dasar. C. Harga pada tahun ke N. D. Harga dan kuantitas tahun dasar. E. Kuantitas pada tahun dasar. Oke, udah dapat jawabannya? Oke, coba bacakan lagi ya soalnya. Dalam perhitungan angka indeks Pasche yang dijadikan faktor penimbang adalah titik-titik. Yang dijadikan faktor penimbang. Oke, kata kuncinya adalah faktor penimbang. Coba sobat belajar jawab dulu jawabannya yang mana. Ya, udah dapat jawabannya? Oke, disimpan dulu ya jawabannya. Kak Cipa mau bahas dulu nih tentang si angka indeks Pasche, perhitungan indeks Pasche. Oke, jadi pengertiannya adalah indeks Pasche itu adalah memakai jumlah atau kuantitas barang pada tahun yang berjalan atau tahun yang dipakai sebagai timbangan terhadap harga. Nah, di sini nih ada perhitungan ya atau rumus dari indeks harga Pasche ya. Gampangnya IHP sama dengan jumlah PN dikali QN per jumlah PO kali QN dikalikan 100. Nah, sebenarnya kalau dari rumus aja udah bisa tergambarkan nih dari soal sebelumnya jawabannya yang mana. Oke, kita artikan rumusnya. Oke, jadi IHP ya. Oke, di sini aja deh. IHP itu adalah indeks harga Pasche-nya. Ya, tadi rumusnya jumlah PN kali QN. PN-nya adalah harga pada tahun yang dihitung indeksnya. PO itu adalah harga pada tahun awal. Dan QN adalah kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya. Oke? Udah tergambarkan kira-kira jawabannya yang mana? Langsung aja ya, Kak Cipa tunjukkan nih jawabannya. Jadi, dalam perhitungan angka indeks Pasche yang dijadikan faktor penimbang adalah kuantitas pada tahun ke N-nya ya. Karena apa? Nih, dari rumusnya aja kita udah tahu bahwa kebanyakan yang dihitung adalah QN nih. QN-nya di bagian atas rumus. Di bawahnya juga ada pembahas tentang si QN ya. PN kali QN dan PO kali QN. QN itu apa sih kira-kira? QN adalah kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya. Nah, tadi nih udah Kak Cipa sebutkan. Nah, tipsnya adalah kalau sobat belajar udah paham rumus dari indeks Pasche-nya, pasti udah bisa mengukur kira-kira dasar perhitungannya itu dari mana. Nah, karena tadi kan di Pasche itu kan banyak membahas banyak rumusnya tentang PN kali QN, PO kali QN. Nah, atas bawah rumus tuh QN terus nih. QN itu apa sih? QN adalah kuantitas pada tahun ke N-nya. Jadi, nomor 2 jawabannya adalah A, kuantitas pada tahun ke N. Oke? Sekarang, boleh ya dilanjut ke nomor 3. Di nomor 3. Oke, nomor 3 ya. Oke, nomor 3 nih. Indeks harga yang dibayar petani berhubungan dengan titik-titik. A. Penetapan harga barang industri. B. Penetapan harga barang kebutuhan pokok. C. Penetapan harga barang hasil pertanian. D. Penetapan harga barang kebutuhan mewah. Atau E. Penetapan harga barang kebutuhan petani. Oke? Oke, Kak Cipa bacakan lagi soalnya sambil sobat belajar menemukan jawabannya ya, kira-kira yang mana? Oke, indeks harga yang dibayar petani berhubungan dengan titik-titik. Penetapan harga barang industri. B. Penetapan harga barang kebutuhan pokok.
C. Penetapan harga barang hasil pertanian. D. Penetapan harga barang kebutuhan mewah. Atau E. Penetapan harga barang kebutuhan petani. Indeks harga yang dibayar petani itu berhubungan dengan apa? Oke, sambil Kak Cipa bahas, jadi macam-macam indeks harga ya, itu salah satunya adalah indeks harga yang diterima dan dibayarkan oleh si petani. Nah, kita bahas dulu pengertian indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Intinya adalah indeks harga yang memang harus dibayar oleh petani, baik untuk biaya hidup maupun untuk biaya si produksinya. Nah, itu pengertian secara umum. Sekarang kalau kita bahas satu-satu nih, pengertian dari indeks harga yang diterima petani ya. Nih, yang diterima petani. Intinya ya, indeks harga yang diterima itu adalah merupakan angka yang menunjukkan sejumlah harga sebagai perkiraan penghasilan petani dari penjualan hasil produksinya. Contoh, petani beras ya, beras yang padi itu tahu kan ya. Nah, misalkan petani ini menanam hasil pertaniannya. Oke lah, udah waktunya saatnya panen ya, ketika dijual itulah yang menjadi ketika hasil pertanian dijual dan uang yang diterima itu adalah indeks yang diterima oleh si petani. Kenapa? Karena indeks harga yang diterima petani itu kan adalah sejumlah harga dari perkiraan nih, sejumlah harga dari penjualan nih, kata kuncinya. Ya, ini yang diterima petani itu adalah sejumlah harga dari penjualan. Oke? Udah paham maksudnya indeks harga yang diterima petani? Sekarang satunya lagi kita bahas, indeks harga yang dibayar oleh petani. Apa sih yang dibayar kira-kira? Oke, Cipa garis bawahi, kalau kita membahas indeks harga yang dibayar petani, yaitu berupa angka yang menggambarkan perkembangan harga pertumbuhan kebutuhan produksi maupun konsumsi si petani. Nah, intinya gini, kebutuhan produksi maupun konsumsi dari petaninya. Contoh, misalkan indeks harga yang dibayar oleh petani, misalkan membeli pupuk ya, membeli bibit, kebutuhan pertanian, ataupun dari si konsumsi untuk si petaninya itu sendiri. Nah, itu adalah contoh dari indeks harga yang dibayar oleh si petani. Kalau tadi apa ya yang diterima? Kalau yang diterima apa tadi? Yaitu berupa indeks harga ya, harga dari perolehan penjualan dari hasil produksi ya. Jadi udah tahu ya nih ya, udah tergambarkan nih kira-kira bedanya indeks harga yang diterima dan yang dibayarkan oleh petani. Sambil diingat-ingat lagi ya, nih Kak Cipa tampilkan lagi tadi soalnya. Oke, yang di soal itu ditampilkan adalah indeks harga yang dibayar oleh petani. Nah, tadi udah tahu kan ya, udah Kak Cipa sebutin bedanya yang diterima dan dibayar oleh petani. Nah, Kak Cipa bacakan lagi, indeks harga yang dibayar oleh petani berhubungan dengan titik-titik. A. Penetapan harga barang industri. B. Penetapan harga barang kebutuhan pokok. C. Penetapan harga barang hasil pertanian. D. Penetapan harga barang kebutuhan mewah. Atau E. Penetapan harga barang kebutuhan petani. Ingat, yang dibayar. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Oh ya, tadi Sobat Belajar udah menjawab ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Kak Cipa langsung tunjukkan jawabannya. Oke, jadi yang dibayar oleh petani adalah penetapan dari harga hasil pertanian. Masih ingat yang dibayar ya? Nih ya, yang dibayar itu harga pertumbuhan dari kebutuhan si produksi maupun si konsumsi. Kebutuhan produksi juga berarti penetapan harga hasil pertanian. Oke, kita lanjut ya ke nomor 4. Oke, nomor 4 berkaitan dengan soal UTBK ya. Tapi biasanya opsinya ini nggak ditampilkan, jadi langsung aja jawabannya yang mana.
Jadi sekarang Kak Cipa tampilkan aja ya opsinya untuk mempermudah menjawab dari sobat belajar. Oke, sekarang nomor 4. Indeks harga dalam ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Mengatasi kesenjangan sosial. 2. Dasar perbandingan kemajuan ekonomi. 3. Memudahkan transaksi. 4. Menentukan kebijakan pemerintah di masa mendatang. Oke, yang ditanyakan adalah berdasarkan data di atas, peranan indeks harga dalam ekonomi adalah titik. Oke, yang ditanyakan adalah peran ya, peran dari indeks harga. Kira-kira yang mana nih, sobat belajar jawabannya? Apakah A, 1, 2, 3, mengatasi kesenjangan sosial, dasar perbandingan kemajuan ekonomi, dan memudahkan transaksi? Atau B, 1 dan 3, mengatasi kesenjangan sosial dan memudahkan transaksi? C, 2 dan 4, dasar perbandingan kemajuan ekonomi dan juga menentukan kebijakan pemerintah di masa mendatang. Atau E, seluruhnya, semua itu adalah benar. Nah, kira-kira yang mana nih? Ya, jawaban dari peran ya, peran penting kenapa ada indeks harga di perekonomian. Kira-kira yang mana ya, sobat belajar jawabannya? Oke, jadi langsung aja ya, Kak Cipa bahas sambil dipikir-pikir lagi jawabannya yang mana. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan perhitungan indeks harga, bahkan masih banyak lagi, tapi Kak Cipa tampilkan hanya beberapa ya. Oke, yang pertama itu sebagai indikator yang digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum ya. Kenapa sih perlu banget namanya indeks harga? Indeks harga itu kan adalah perubahan harga dari waktu ke waktu. Jadi perlu banget nih untuk memantau ya, atau indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Kira-kira daya beli masyarakat ketika indeks harga semakin tahun itu semakin naik bagaimana? Nah, itu contohnya dari indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Ada lagi tujuan keduanya, yaitu IHPB atau indeks harga perdagangan besar ya, dapat memberikan gambaran tren dalam perdagangan. Jadi kira-kira tren yang sedang diminati di masyarakat itu seperti apa? Nah, itu perannya si IHPB atau indeks harga perdagangan besar ya, contohnya seperti grosir-grosiran ya. Ada lagi tujuan ketiga, yaitu sebagai pedoman pembeli bagi perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur. Selanjutnya, indeks harga yang berlaku bagi petani. Nah, tadi masih ingat kan ya, indeks harga yang diterima dan yang dibayarkan oleh si petani. Nah, itu tujuannya. Itu yang indeks harga yang berlaku bagi petani ya. Pemerintah mantau juga nih, kira-kira perekonomian dari hasil penjualan pertanian itu pergerakannya seperti apa? Apakah semakin bagus atau semakin menurun? Selanjutnya adalah sebagai deflator. Deflator itu adalah pengaruh sebagai deflator. Deflator kan adalah orang ya, sedangkan deflator itu berasal dari kata deflasi. Deflasi itu adalah pengaruh perubahan harga dapat dihilangkan melalui cara membagi nilai tertentu dengan indeks harga yang lebih sesuai. Lalu sebagai pedoman untuk membeli berbagai jenis barang ya. Lalu untuk menentukan kebijakan pemerintah di masa yang akan mendatang. Contoh misalkan indeks harga perubahan harga misalkan di Indonesia semakin lama nih semakin naik nih, semakin lama semakin mahal. Contohnya dari mungkin zaman orang tua sobat belajar ya, bakso itu mungkin 5.000 tuh udah dapat semangkok. Tapi sekarang coba kita lihat harga bakso sekitar 15.000 ya, kalau di dekat rumahnya Kak Cipa nih 15.000 aja itu baru dapat satu mangkok. Nah, itu maksudnya adalah indeks harga. Jadi pemerintah juga bisa nih menentukan kira-kira kebijakan apa sih yang baik dan yang baik untuk menentukan dari kebijakan dari yang di masa yang akan datang. Ya, contoh misalkan kalau harganya semakin lama semakin naik, apakah daya beli masyarakatnya itu juga akan mengikuti ya? Kalau tadi kan harga barang semakin lama semakin naik, apakah daya beli masyarakat juga demikian? Ataupun sebaliknya, ketika harga semakin lama semakin naik, apakah daya beli masyarakat juga akan semakin turun? Nah, itu nanti pemerintah ada caranya tuh untuk mengatasi hal tersebut.
Dan lalu untuk membandingkan tingkat kemajuan ekonomi suatu negara, ya contohnya aja kita membandingkan indeks harga di Indonesia dengan Malaysia contohnya, atau kan tetangganya lagi nih Indonesia dengan Singapura, indeks harga seperti apa gitu. Nah, sebagai motivasi juga nih untuk istilahnya memperbaiki perekonomian dengan membandingkan dengan negara lain. Oke, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui faktor penghambat kemajuan ekonomi suatu negara. Oke, jadi langsung aja ya Kak Cipa bahas. Berdasarkan data di atas, peranan indeks harga dalam ekonomi adalah titik-titik. Nah, tadi udah Kak Cipa bahas, tadi yaitu dasar perbandingan kemajuan ekonomi, ya, membandingkan perekonomian dari satu negara dengan negara lainnya, sama ya artinya, perbandingan kemajuan ekonomi juga. Dan yang keempat ini, menentukan kebijakan pemerintah di masa yang akan mendatang. Nah, langkah dari pemerintah seperti apa? Kalau misalkan indeks harga di masyarakat itu semakin baik atau semakin buruk. Nah, pemerintah bisa memberikan kebijakan yang sebaiknya bagaimana dan lain hal sebagainya. Oke, jadi yang tepat adalah 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah C ya. Nah, nanti sahabat belajar kalau di UTBK langsung aja jawabnya C, 2 dan 4. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Wah, udah tentang rumus-rumus nih. Oke, kita ditampilkan berbagai rumus nih dari setiap opsinya. Yang ditanyakan adalah indeks harga agregatif tertimbang adalah titik-titik. Oke, Kak Cipa bacakan ya. Jadi, kalau pilihan A, IHT atau indeks harga tertimbang sama dengan jumlah PN per jumlah PO dikalikan 100. B, indeks harga tertimbang sama dengan jumlah PN per jumlah PN dikali 100. Yang C, jumlah QO per jumlah QN kali 100. D, jumlah PO per jumlah PN dikalikan 100. Yang E terakhir, jumlah PO per jumlah PO dikalikan 100. Oke, soalnya agak-agak mengecoh dikit nih kalau sobat belajar masih belum paham tentang rumus dari indeks harga agregatif tertimbang. Oke, jadi for your information aja nih, jadi indeks harga itu ada 2. Ada yang tertimbang dan yang tidak tertimbang. Nah, kalau yang tertimbang itu perhitungannya lebih dan sangat sederhana dibandingkan dengan agregatif tidak tertimbang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang indeks harga agregatif tertimbang. Adalah titik-titik. Oke, sahabat belajar sudah mendapatkan jawabannya yang mana kira-kira? Apakah A, B, C, D, atau E nih sahabat belajar? Kira-kira ya jawabannya. Oke, langsung aja ya Kak Cipa bahas di pembahasan. Langsung nih, jadi tadi kan Kak Cipa nyebutin ada 2 perhitungan indeks harga, yaitu metode agregatif sederhana atau yang tertimbang dan yang tidak tertimbang ya. Jadi kalau metode agregatif sederhana intinya adalah pengertiannya ya, yaitu seluruh harga pada tahun tertentu yang dinyatakan dalam persentase dari keseluruhan harga komoditas pada tahun dasar. Nah, sebenarnya kalau udah paham pengertiannya, rumusnya pun juga gak beda jauh nih. Jadi, Kak Cipa gambarkan rumus adalah IHAS atau indeks harga agregatif sederhana. Yaitu, ya di sini rumusnya adalah jumlah PN per jumlah PO dikalikan dengan 100. Nah, kira-kira sobat belajar tadi udah benar belum ya menjawabnya? Oke, sambil memahami lagi tentang rumusnya, Kak Cipa jelaskan dalam... Oke, jadi langsung ya, jawabannya adalah yang A ya, karena kan rumusnya adalah ini, jumlah PN per jumlah PO dikalikan dengan 100. N-nya dulu ya, yang di atas tuh N, yang di bawah adalah O. Jadi kita ngebentuk huruf, ngebentuk kata no ya. Nih, untuk mempermudah sobat belajar. Jadi kalau IHAS ya, indeks harga agregatif sederhana, kita membentuk kata no. Jadi jumlah PN per jumlah PO dikalikan dengan 100. No-nya gini ya, N atas per O bawah. Nah, kalau udah paham tinggal kasih deh jumlah PN per jumlah PO dikalikan dengan 100. Tapi jangan lupakan tentang bentuknya ya. Jangan asal N, oh kata Kak Cipa no doang nih, atas N bawah O. Enggak ya, tapi tetap harus memahami bentuk dari rumusnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A nih.
ya, jumlah PN per jumlah PO dikalikan dengan 100. Oke, kita lanjut di nomor 6. Di nomor 6, yang dimaksud dengan PO adalah, nah, PO nih. Nah, Sobat Belajar, kalau udah tahu bentuk rumusnya, jangan lupa artinya juga nih. PO itu apa ya? Kira-kira A. Harga pada tahun yang dihitung indeksnya. B. Jumlah produksi pada tahun yang dihitung angka indeksnya. C. Harga barang pada tahun dasar. D. Harga tertinggi sebagai dasar perhitungan. E. Jumlah produksi pada tahun dasar. Oke, yang dimaksudkan dengan PO ya. PO itu apa sih kira-kira? Nah, langsung aja ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Jadi, kalau kita masih membahas indeks harga aggregasi sederhana, ya, artinya sama ya. Mau PN, mau PO di rumus apapun, artinya tetap sama. PO, ya, yang kita tanamkan adalah si PO. PO itu apa sih? P itu kan dari kata nih, PO. P itu kan adalah price ya, atau harga. Price atau harga. Kalau O-nya itu adalah si tahun dasar. Nah, jadi udah menjawab ya, kira-kira udah menjawab dari soalnya. PO itu adalah harga pada tahun dasar. Nah, tipsnya nih dari Kak Cipa, jangan cuma menghafal, tapi juga harus memahami dari cara pengerjaannya, dari pengertiannya, dan lain-lainnya ya. Oke, boleh dilanjut ya ke nomor 7. Oke, nomor 7. Perbandingan perubahan barang dan jasa yang dibeli oleh produsen tertentu disebut titik-titik. Oke, perbandingan jumlah perubahan barang dan jasa yang dibeli oleh si produsen. Sebenarnya udah kejawab nih ya. Udah kejawab sebenarnya, jawabannya yang mana? A. Indeks harga konsumen. B. Indeks harga pedagang asongan. C. Indeks harga seimbang. D. Indeks harga produsen. E. Indeks harga pedagang besar. Oke, jadi sebenarnya udah ketahuan nih ya, udah ketahuan nih jawabannya yang mana. Tapi Kak Cipa mau ngebahas dulu, ada apa aja sih macam-macam dari indeks harga. Oke, yang pertama adalah indeks harga si konsumen. Intinya adalah kita menghitung rata-rata perubahan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Nah, maksudnya adalah nantinya di indeks harga konsumen ini ya, dari kurun waktu ke waktu juga bisa nih menggambarkan tingkat inflasi ya. Apakah suatu negara mengalami inflasi ataupun deflasi dari kondisi harga barang dan jasa. Nah, itu penting banget kenapa ada namanya indeks harga konsumen. Nggak kalah penting lagi ya, nih, macam-macam indeks harga. Jadi kalau di konsumen itu membahas tentang misalkan penggunaan masyarakat terhadap alat transportasi, lalu konsumsi terhadap bahan makanan, terhadap barang jadi, rumah, sandang, kesehatan, dan juga pendidikan. Ya, intinya yang biasa kita konsumsi sehari-hari, namanya juga indeks harga konsumen. Nah, nggak kalah penting lagi namanya adalah indeks harga si produsen, yaitu menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen dengan cara membandingkan barang dan jasa yang dibelinya. Nah, nantinya penggunaan data memanfaatkan perkembangan harga produsen sebagai indikator dini harga grosir maupun eceran. Ya, jadi nggak kalah pentingnya lagi, lalu ada indeks harga pedagang besar, biasanya jarang dibahas nih. Kalau indeks harga pedagang besar itu menggambarkan perkembangan harga pada level perdagangan besar atau udah levelnya grosiran. Kalau tadi indeks harga produsen itu kan levelnya ya level-level eceran lah ya, level-level yang barang dijualnya satuan. Tapi kalau grosiran pasti udah penjualan barang tersebut udah nggak boleh satuan, tapi udah lusinan, kodian, dan lain hal sebagainya. Nah, nantinya
indeks harga pedagang besar dilihat dari perkembangan harga pada sektor pertanian, lalu sektor pertambangan, penggalian, sektor industri, kelompok barang ekspor dan impor, dan juga kelompok barang pada level yang nasional ya. Jadi emang udah tingkatnya levelnya itu udah grosir, udah barang-barang yang udah nggak eceran lagi di pasar-pasar. Dia mainnya tuh udah ekspor impor, sektor-sektor dan lain hal sebagainya. Lalu ada indeks harga yang diterima dan dibayar si petani. Tadi masih ingat ya? Lalu ada indeks harga implisit. Nah, ini nggak kalah penting nih, implisit, yaitu membandingkan pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan ekonomi real sebagai penentu tingkat inflasi. Nah, sebenarnya indeks harga implisit ya dengan indeks harga konsumen itu sama-sama menghitung tentang si inflasi ya. Namun biasanya karena negara kita juga ya, karena terpengaruh pola pembelian negara kita, jadi kita menghitungnya atas dasar indeks harga si konsumen tadi, dari penggunaan transportasi, bahan makanan, makanan jadi, pendidikan, kesehatan, dan lain hal sebagainya. Oke, jadi sudah menjawab ya. Jadi perubahan harga barang dan jasa itu adalah indeks harga si produsen. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Oke, udah ditampilkan nih. Perhitungan. Yang ditanyakan adalah dari tabel di atas, berapakah indeks harga dengan metode agregatif sederhana untuk tahun 2020 menggunakan tahun dasar 2019. Karena salah hitung-hitungan, langsung ya Kak Cipa bahas. Jadi, masih ingat dengan metode agregatif sederhana? Ya, rumusnya adalah IHAS sama dengan jumlah PN per jumlah PO dikalikan dengan 100. Selanjutnya, ya, tadi kan IHAS-nya, IHAS itu adalah indeks harga agregatif sederhana, PN adalah harga yang dihitung angka indeksnya, berarti tadi tahun 2020, PO adalah harga pada tahun dasar, yang jadi tahun dasar adalah 2019. Langsung, kasih bahas. Oke, rumusnya udah masuk. Sekarang kita tinggal mencari ya, berarti kan jumlah PN per jumlah PO. Jumlah PN berarti kita harus menjumlahkan tahun 2020 nih sebagai si PN. Sedangkan kita juga setelah itu kita menjumlahkan jumlah PO. Kita menjumlahkan tahun 2019 sebagai tahun dasar. Langsung Kak Cipa jumlahkan. Ya, didapatkan tahun dasarnya adalah 10.000 jumlahnya, sedangkan tahun PM-nya ya, PM-nya itu adalah 11.300. Kalau udah begini gimana Kak Cipa? Langsung aja ya, kita masukkan ke rumusnya. Berarti IHAS-nya jumlah PN 11.300 per jumlah PO 10.000 dikalikan dengan 100. Langsung aja nih Kak Cipa temukan jawabannya adalah 113. So, belajar boleh banget mencoba menghitung dengan menggunakan kalkulator. Oke? Selanjutnya, berarti jawabannya 113 ya. Jawaban 113 adalah nomor 8 adalah jawabannya ya C, 113. Oke? Ya. Nomor 8 jawabannya adalah yang C. Kita ke nomor 9. Oke, kita ditampilkan nih dari tabel di atas. Tabelnya nama barangnya KLMNO. Oke, ada 5 barang. Lalu jumlah barang ya hanya pada tahun 2019 yaitu QO, dan harga barang pada tahun 2019 dan 2020 yaitu PO dan PN. Yang ditanyakan adalah dari data tabel di atas, berapakah indeks harga last years untuk tahun 2020 menggunakan tahun dasar 2019. Sobat belajar masih ingat nggak ya kira-kira rumus dari last years? Last years. Oke, kita pengertiannya dulu aja. Jadi, kalau misalkan kita membahas indeks harga last years, itu adalah menerapkan jumlah barang pada tahun dasar menjadi timbangan terhadap suatu harga. Nah, nantinya digambarkan dalam rumus IHL atau indeks harga last years, yaitu adalah jumlah dari PN kali QO per jumlah PO kali QO baru dikalikan dengan 100. Nah, rumusnya udah mulai kelihatan agak lebih rumit, tapi tenang aja, kita bahas bareng-bareng ya soalnya. Yang dimana IHL itu adalah indeks harga last years ya. Oke, di sini aja.
IHL adalah indeks harga last payers, PN itu adalah harga tahun yang sedang dihitung indeks harganya. Oke, jangan lupa. Kalau PO itu adalah pada tahun dasarnya atau tahun awal. Dan juga dari KIO, yaitu kuantitas pada tahun awalnya. Itu adalah indeks harga last payers. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Karena kita udah dapet rumusnya ya, IHL sama dengan jumlah PN kali KIO, lalu per jumlah PO kali KIO dikalikan dengan 100. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah kita harus mengalihkan PN dan KIO. Berarti kita kalikan yang ini dengan yang ini. Selanjutnya nanti kita akan mengalihkan PO dengan KIO. PO dengan si KIO. Oke? Jadi udah ngerti ya tugasnya harus ngapain dulu pertama? Oke, langsung aja. Kita kalikan PN dengan KIO. Ya, PN dengan KIO gimana sih? Ya, sederhana aja ya ngalikannya. PN dengan KIO berarti 2200 dikalikan dengan 100, 220.000. 1600 kali 225, 360. 1200 kali 200, 2400. 2700 kali 180, 806. 3600 kali 150, 540. Nanti ketemu, baru kita total. Jangan lupa kita total, karena kita di rumusnya kan mencari total ya. Di total deh semuanya, yaitu Rp1.846.000. Oke, tugas pertama udah selesai. Selanjutnya adalah tugas kedua, yaitu mengalihkan PO dengan KIO. Ya, PO dengan KIO ya, berarti ini dengan si ini. Sama caranya, 2000 kali 100, 200.000. 1500 kali 225, 337.500. 1000 kali 200, 200.000. 2500 kali 180, 450. 3000 kali 150, 450. Kalau udah, ya kita total ya. Karena kan kita mencari yang ini total. PO kali KIO. Ketemu deh totalnya. PN KIO-nya, jumlahnya udah ketemu, jumlah PO KIO udah ketemu, selanjutnya tinggal apa? Ya, tinggal kita sederhanakan aja ya, tinggal masukkan aja ke rumus. Berarti 1846 ya, jumlah PN KIO per jumlah PO KIO, 1637.500, dikalikan dengan 100. Ketemu hasilnya adalah 112,73. Oke, jadi ketemu ya jawaban 1273. Jadi jawabannya adalah yang B, 112,73. Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 masih sama, ditampilkan tabel. Di sini ditampilkan yaitu jumlah barang, lalu harga barang tahun 2019 dan 2020. Yang ditanyakan adalah kita menghitung indeks harga pasca untuk tahun 2020 menggunakan tahun dasar 2019. Ya, langsung aja ya. Pasca. Oke, indeks harga pasca yaitu memakai jumlah atau kuantitas barang pada tahun yang berjalan atau tahun yang dipakai sebagai timbangan terhadap harga. Nantinya digambarkan dalam rumus yaitu jumlah PN KN per jumlah PO KN dikalikan dengan 100. Hampir mirip-mirip nih dengan last payers, cuma dia di belakangnya pakainya KN ya, bukan KO. Yang dimana IHP adalah indeks harga pasca, PN-nya tahun yang dihitung indeksnya, PO harga pada tahun awal, dan KIN adalah kuantitas tahun yang sedang dihitung harga angka indeksnya. Oke, langsung aja kita kerjakan, udah dapat rumusnya. PR kita ya, PR kita selanjutnya adalah dengan menghitung jumlah dari PN kali KN. PN kali KN. Selanjutnya setelah itu kita akan memakai
mencari rumus PO kali QN. PO kali QN. Oke, langsung aja kita cari PN dengan QN ya. Sama caranya, PN kali QN berarti 2200 kali 125, 275. 1600 kali 250, 400.000. 1200 kali 300, 360. Sama nih. Sama juga. Setelah itu, baru deh kita mencari PO dan QN-nya. Nah, jangan lupa kita jumlahkan. Jumlahnya. Setelah itu baru masuk ke rumus. Nah, kalau udah ketemu, langsung nih masukkan rumusnya gampang. Jumlah PN kali QN 2.322 per 2.050.000 dikalikan dengan 100. Dijumlahkan, hasilnya ketemu yaitu 113,27. Jawabannya adalah yang A. Oke, sobat belajar, sekian dulu nih penjelasan dari Kak Cipa. Semoga ya sobat belajar juga semakin siap lagi dengan UTBK-nya dan semangat terus. Oke, sobat belajar, karena belajar itu mudah, ayo belajar!